Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarin Agustin Inawati, saya dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai munculnya sentimen rasial dan dampak politik dari faktor penjajahan di negara koloni. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu rasialisme. Rasialisme adalah paham atau ideologi yang menganggap bahwa ras tertentu lebih unggul daripada ras lainnya. Rasialisme pada konteks kolonialisme di Indonesia mengacu pada pandangan-pandangan superioritas ras kulit putih yang dipegang oleh penjajah Belanda. Sentimen rasial pernah terjadi pada era penjajahan kolonial Belanda. Saking seriusnya, ada kebijakan pemerintah kolonial yang mengatur tentang masalah rasisme ini. Pemerintah kolonial Belanda secara sengaja sudah membeda-bedakan golongan masyarakat berdasarkan ras mereka. Kebijakan ini makin tegas sejak mulai abad ke-19. Pemerintah Belanda membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah golongan Eropa. Golongan Eropa sebagai golongan yang tertinggi. Lalu yang kedua adalah golongan timur asing. Di dalamnya ini terdiri dari orang Cina, India, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah golongan pribumi atau orang asli. Nah, di sini orang asli atau pribumi ini sebagai golongan yang paling rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang ditimbulkan. Nah, yang pertama ini diskriminasi rasial. Rasialisme memicu diskriminasi rasial terhadap orang Indonesia. Hal ini tercermin dalam segregasi sosial, ekonomi, dan politik. Orang Indonesia selalu dianggap sebagai ras yang paling rendah oleh penjajah. Selanjutnya, penindasan politik. Penjajah Belanda sering sekali mengambil tindakan represif terhadap kelompok-kelompok nasionalis Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dengan alasan bahwa mereka mengancam keamanan ras kulit putih. Lalu yang ketiga, pengabaian hak-hak sosial dan politik. Rasialisme juga berdampak pada pengabaian hak-hak sosial dan politik rakyat Indonesia, seperti hak atas tanah dan pendidikan karena dianggap kurang beradab dan tidak memiliki kapasitas intelektual yang sama dengan orang kulit putih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak politik. Kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan makin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor. Yang pertama, penerapan sistem pemerintah tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan penguasa-penguasa tradisional, seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama voivodeship. Lalu yang kedua, bupati menjadi alat kekuasaan. Nah, hal tersebut membuat merosotnya dan bergantungnya kekuasaan raja kepada kekuasaan asing. Lalu yang ketiga adalah pengabaian hak-hak sosial dan politik. Perubahan dalam pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik pada abad ke-19 hingga abad awal ke-20. Jawa menjadi pusat pemerintah dan membaginya menjadi wilayah yang prefektur. Lalu saya di sini akan menjelaskan kesimpulannya. Nah, dalam konteks kolonialisme di Indonesia, rasialisme Belanda menyebabkan dampak politik signifikan, seperti segregasi sosial, ekonomi, dan politik, serta pengabaian hak-hak rakyat Indonesia. Penindasan politik terjadi melalui tindakan represif terhadap kelompok nasionalis dan penghilangan identitas budaya lokal. Penjajahan Belanda juga menghilangkan kekuasaan politik lokal melalui sistem indirect rule, peralihan kekuasaan kepada penjajah, dan pembentukan struktur pemerintah yang membatasi. Dampak-dampak ini masih terasa hingga kini, memerlukan reformasi dan pemahaman yang menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.